Pemirsa, PT Pertamina mewacanakan untuk menghapus bahan bakar minyak beroktan rendah seperti premium dan pertalite pada tahun 2022 mendatang. Wacana ini pun sepertinya mendapat lampu hijau dari anggota DPR dengan catatan khusus. Langkah pemerintah menghapuskan bahan bakar minyak jenis premium dan pertalite harus dilakukan secara bertahap, tentunya dengan sosialisasi yang tepat. Pemerintah juga diminta memberikan insentif bagi BBM beroktan tinggi seperti Pertamax agar selisih harga dengan premium tidak terpaut jauh dan memberatkan masyarakat. Namun, hingga penghujung 2021 ini belum nampak memang kejelasan dari wacana penghapusan premium dan pertalite ini. Kemudian bagaimana sosialisasi dan sikap masyarakat jika kelak memang premium dan pertalite ini dihapus dari pasaran? Pemirsa, ini memang baru wacana diberlakukan pada tahun 2022. Tujuan pemerintah untuk bisa menghapus BBM premium dan juga pertalite ini agar masyarakat bisa menggunakan sumber energi yang lebih ramah lingkungan. Nilai oktannya harus tinggi. Mungkin sekedar informasi bagi Anda bahwa nilai oktan dari BBM premium itu ada 88. Kemudian nilai oktan dari BBM pertalite adalah 90. Sedangkan Kementerian Lingkungan Hidup ini memberikan batasan seharusnya nilai oktan sumber energi ataupun BBM yang digunakan oleh masyarakat agar memang lebih ramah lingkungan itu batasnya di 91. Sehingga nantinya BBM yang bisa digunakan itu adalah minimal adalah jenisnya kita tahu adalah Pertamax. Karena nilai oktannya adalah 92. Tentunya ini juga harganya semakin tinggi. Bagaimana kemudian ini bisa diatasi oleh pemerintah, sosialisasinya seperti apa dan akan membawa dampak bagi masyarakat. Untuk bisa membahas hal ini sudah hadir di samping saya Pak Kurtubik selaku pengamat energi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dan juga untuk bisa memberikan tinjauannya bagaimana dari kacamata masyarakat, kita sudah bersama dengan Ketua Harian YLKI, Pak Tulus Abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Tulus Abadi. Ya, selamat malam. Waalaikumsalam, Mbak Putri. Selamat malam, Pak Kurtubi. Mohon maaf, saya sudah di studio. Baik, nggak apa-apa Pak. Baik, walaupun juga kita nanti bisa mendengarkan bagaimana pengamatan dari kedua narasumber ini, saya akan bawa Anda terlebih dahulu untuk bisa mendengarkan pernyataan yang disampaikan oleh Dirut Pertamina, Rieke Widiawati, yang mengungkapkan bahwa hingga hari ini tidak ada penghapusan pertalite, karena pertalite masih ada di masyarakat dan tentunya akan diedukasi ke depannya untuk penggunaan dari bahan bakar minyak atau BBM yang nilai oktannya itu adalah minimal 91 sesuai dengan batasan syarat yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Ini dia. Kami pun akan mendorong masyarakat untuk menggunakannya lebih baik lagi supaya tadi sesuai dengan ketentuan kan minimum 91 itu ke Pertamax. Tetapi tidak ada kebijakan hari ini yang untuk menghapuskan pertalite. Itu tidak ada. Jadi ini kembali lagi kita ini adalah lebih ke edukasi ke masyarakat. Karena nanti kita akan merasakan sama-sama manfaat dari program Langit Biru ini. Jadi pertalite ini masih ada di pasar, jadi silahkan. Tapi kami mendorong agar menggunakannya lebih baik yaitu Pertamax supaya kita bisa memberikan kontribusi terhadap penurunan karbon emisi di Indonesia. Demikian, terima kasih. Ini memang masih wacana seperti yang sudah diungkapkan, tapi pelan-pelan perlahan ini masyarakat kemudian digiring untuk bisa menggunakan Pertamax. Tapi kita mungkin berangkat melihat dari dasarnya Pak, keputusan pemerintah untuk bisa menghapuskan mungkin rencananya, wacananya dua jenis BBM ini karena untuk bisa lebih ramah lingkungan. Bagaimana Pak melihatnya? Iya, memang tema ramah lingkungan ini sudah mendunia ya. Sejak Paris Agreement disepakati oleh seluruh dunia ini bahwa ke depan energi fosil ya harus dikurangi di listrik atau di sektor transportasi yang menyangkut BBM. Jadi minyak itu termasuk fosil, ya, sehingga mengurangi pemakaian BBM apapun jenisnya, itu penghasil CO2, ya, karbon. Nah, yang kita dengar ini mau dihilangkan dari pasaran, ya. Apa namanya jenis BBM premium dengan oktan 88. Betul. Sama bertahap nantinya ke pertalite ya, yang 90. Betul. Digiring, nggak ada pilihan lain kecuali yang oktan tinggi, Pertamax Plus apa istilahnya. Betul. Ya. Tapi itu perbedaan harganya jauh loh. Ya.
premium sekitar berapa? 6.500-an sekitar itu ya. Pertalite sudah 7.000, hampir 8.000-an. Jadi kalau misalnya premium dihilangkan dulu, ya sejak tahun 2022 nanti, otomatis masyarakat itu akan pindah ke Pertalite. Betul. Yang perbedaan harganya cukup signifikan. Dan sah-sah saja bikin rencana. Tapi ini kan situasi kita beda dengan 3, 4, 5 tahun waktu wacana premium itu mau dihilangkan. Ya. Jadi situasi negara kita, khususnya perekonomian kita, amat sangat tidak mendukung untuk memaksa quote-unquote itu, memaksa rakyat kecil terutama ya, pengguna premium sama pengguna Pertalite ya, yang sedikit lebih mahal, pasti akan terkena. Baik. Di banyak kota, premium itu masih dipakai sebagai BBM, bahan bakar angkutan umum. Betul. Di DKI pun beberapa mikrolet apa masih pakai ya, di beberapa jurusan, di daerah-daerah lain itu dominan. Nah, kalau itu dihilangkan, berarti angkutan umum untuk masyarakat ini ya, yang menggunakan premium bahan bakarnya otomatis akan naik biayanya. Betul. Sepeda motor yang hampir seluruh rumah tangga di Indonesia, termasuk yang tinggal di desa-desa jauh di pegunungan, punya sepeda motor sekarang. Ya, itu sebagian besar masih menggunakan premium, terutama di luar Jawa. Ya, nah kalau premiumnya dihilangkan, lalu pilihannya lu ke Pertalite, yang berarti kenaikan harga quote-unquote cukup signifikan. Betul. Pada saat situasi banyak kegiatan usaha, kegiatan bisnis yang tutup atau berkurang karena pandemi. Baik. Ya. Baik. Jadi ini luar biasa. Beraninya quote-unquote pemerintah ini mau menaikkan harga secara tidak langsung dengan narasi mengurangi CO2, karbon. Tolong catat, semua jenis BBM dari yang paling kecil oktannya sampai yang tinggi pasti itu mengandung CO2, mengandung yang merusak lingkungan udara ya, banyak yang tidak disukai ya. Nah, itu pasti cuma kadarnya mungkin yang lebih rendah. Ya, betul. Jadi kadarnya lebih rendah, tapi untuk mengatakan BBM jenis pertama ke atas bersih, tidak ada karbonnya, ya keliru itu tetap dia namanya energi fosil. Baik ya? Pak. Ya, kalau itu. tadi tentunya dengan angkot, Anda kata menggunakan bahan bakar yang lebih tinggi harganya, sepeda motor juga mungkin para pengemudi ojek, artinya nanti juga ongkosnya, tarifnya juga lebih naik lagi. Nah, ini bagaimana kemudian pandangan dari Pak Tulus melihat hal ini? Langkahnya, tujuannya mungkin positif, tapi melakukannya di tahun 2022 yang sepertinya juga perekonomian kita atau negara kita ini masih berat juga seperti apa, Pak? Ya, pertama soal premium ini kan sebenarnya isu lama, lagu lama ya, yang kita lihat pemerintah memang nyalinya terlalu kecil ketika ingin menganulir premium ini. Sebenarnya kalau kita bicara historis, premium ini sebenarnya harusnya sudah dikubur sejak 24 tahun yang silam, di mana pemerintah sudah menerapkan program Langit Biru. Ya, karena salah satu prasyarat program Langit Biru adalah adanya BBM standar Euro 2, sementara premium adalah RON 88, jadi tidak menjadi standar, tapi karena kebijakan itu tidak pernah dieksekusi secara konkret, akhirnya ya berkatung-katung sampai sekarang. Bahkan sebenarnya 2017 yang lalu, sebenarnya premium di Pulau Jawa Bali itu sudah ditiadakan, tapi karena menjelang pemilu, pertimbangan politis, populis, akhirnya dikembalikan lagi pada 2018, dan akhirnya sampai sekarang gitu. Ini yang saya kira kalau tidak ada kebijakan yang keras, yang konkret, itu saya kira tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah. Nah, terkait dengan penggunaan untuk angkutan umum, ya itu saya sepakat, tetapi harusnya ada skema khusus untuk mereka disubsidi agar mereka bisa tetap eksis dan kemudian
tidak menaikkan tarif dan juga melayani konsumen. Sebenarnya begini, ya memang kalau masih berbasis energi fosil, saya kira Pak Qurtubi ahlinya, ya memang tetap menimbulkan emisi, ya, karena memang idealnya adalah energi baru terbarukan, yang misalnya minyak nabati dan seterusnya. Tetapi semakin rendah kualitasnya, akan semakin tinggi emisinya, dan semakin tinggi kualitasnya, akan semakin rendah emisinya. Itu yang saya kira catatan yang menurut saya terpenting. Nah, sebenarnya kalau konsumen saat ini menggunakan premium dengan asumsi berhemat, itu menurut saya keliru. Dari berbagai bacaan yang saya baca, ketika kita menggunakan premium, itu justru rugi. Ya, kenapa? Karena antara 1 liter premium, jarak tempuhnya sangat rendah dibanding kalau kita menggunakan misalnya Pertalite atau bahkan Pertamax. Jadi sebenarnya ketika kita ingin berhemat tapi menggunakan premium, kita sebenarnya rugi karena kilometer tempuhnya jauh berbeda dengan kalau kita menggunakan Pertamax misalnya atau jenis Euro 2 yang lain. Belum lagi kendaraan kita harus banyak mengalami perawatan, maintenance karena batuk-batuk karena bahan bakar yang dipakai adalah kualitas rendah, yaitu premium. Baik Pak Tulus, nanti kita akan juga mengetahui bagaimana pendapat dari masyarakat mengenai rencana kebijakan ini. Kita akan segera mendapatkan jawabannya setelah jeda berikut ini, kami segera kembali. Lalu pemirsa, apa kata masyarakat melihat wacana dari pemerintah ini untuk menghapuskan 2 jenis BBM ini? Kita akan langsung saja menuju rekan kami Adin Fatoni yang sudah bersama masyarakat. Silakan Adin. Nah pemirsa, bagaimana pendapat atau apakah masyarakat setuju dengan penghapusan premium dan nantinya pengguna Pertalite ini akan diarahkan untuk menggunakan Pertamax? Ini sudah ada beberapa narasumber yang berada bersama saya. Kita langsung nanya ke Mas Rahmat dulu nih Mas. Setuju nggak Mas dengan rencana penghapusan premium terus nanti berangsur penghapusan Pertalite dan akhirnya semua pengendara pakai Pertamax nih? Nggak setuju. Alasannya kenapa Mas? Karena saya sendiri kan termasuk pengendara motor. Kalau misalkan premium aja nanti dihilangkan terus berangsur ke Pertalite dan ujung-ujungnya kita pakai Pertamax, ya itu ya kalau kita yang mempunyai tingkat ekonominya di bawah rata-rata ya akan keberatan. Tapi kalau misalkan memang orang yang mempunyai tingkat ekonomi yang di atas rata-rata ya nggak masalah sih. Tapi kan di mana sebuah kebijakan itu pasti kan ada dampaknya nih. Nah di mana dampaknya itu bagaimana untuk meminimalisir apa nih solusinya gitu. Apakah nanti ada bahan bakar baru kah atau bagaimana gitu. Dan juga kalau misalkan ujung-ujungnya kita pakai Pertamax, kita nggak tahu nih beberapa tahun yang akan datang akan ada kenaikan nggak. Karena imbas dari kenaikan BBM itu pasti ada kenaikan harga bahan pokok. Sekarang aja telur udah sekilo 30.000, cabai udah 100.000. Ntar kedepannya mau gimana lagi gitu. Kita yang ekonominya susah itu ya makin tercekik gitu. Dimana ya kalau bisa sih pemerintah atau yang bilangnya wakil rakyat bikin kebijakan itu ya pro kepada rakyat dong gitu. Terima kasih Mas Rahmat. Nah terus ini Mas Rahmat tadi sudah menyampaikan pendapatnya, sekarang ke narasumber selanjutnya ada Pak Rahman. Pak Rahman setuju nggak dengan rencana penghapusan premium dan nanti akhirnya ganti ke Pertalite terus akhirnya di ujungnya Pertamax gitu Pak? Sebenarnya saya juga nggak setuju ya dengan adanya penghapusan nanti Pertalite gitu loh. Ya kalau seandainya Pertamax harganya seperti kayak Pertalite sih nggak masalah gitu loh. Ya kan, tapi kalau harganya lebih ini kan ya kita orang bawah gitu loh. Ya pemerintah harus sesuaikan lah gitu sama orang bawah gitu loh. Ya kita minta sama aparat sama anggota gitu, tolonglah diperhatikan orang-orang bawah gitu loh, ya kan. Bapak ini kan udah menjelaskan cabai udah naik, telur udah naik, apalagi itu kan mencekek gitu loh orang-orang bawah itu, ya begitulah. Terima kasih Pak Rahman, semoga didengar oleh yang berwenang gitu ya Pak ya. Nah, amin. Itu tadi 2 orang sudah tidak setuju pemirsa. Nah, bagaimana nih narasumber terakhir, apakah setuju atau tidak dengan kenaikan atau perubahan dari premium ke Pertalite ujungnya adalah Pertamax? Mas Adi, setuju nggak dengan wacana dari pemerintah nih Mas? Kalau saya sendiri sih sangat nggak setuju ya, karena kan kalau Pertalite sama premium itu kan pasti kan diandelin ya sama masyarakat kelas menengah ke bawah gitu ya. Dan mungkin menengah ke atas juga masih ada yang pakai gitu ya. Dan di dalam situasi yang seperti ini gitu ya, di pandemi semua orang susah, terus kita nih orang-orang yang di bawah nih semakin susah gitu ya. Artinya semua kebutuhan pasti juga berimbas naik nantinya ya, pasti itu akan
nyekik lah buat orang-orang di bawah ini gitu ya, dan semuanya ngejerit, dan kalau nggak dikasih solusi pastinya juga ya ujung-ujungnya ngederita juga rakyat yang di bawah lah gitu sih Mas, kira-kira. Terima kasih Ya, Mas Adi terima atas kasih. pendapatnya. Nah demikian tadi Putri Viola, 3 narasumber kami menyatakan bahwa ya tidak ada yang setuju dengan rencana yang disampaikan oleh pemerintah atau wacana yang disampaikan oleh pemerintah. Demikian, kembali ke Baik. Anda di studio. Baik, Adin Fatoni, terima kasih sudah membawa kami mendengarkan pendapat dari masyarakat. Mungkin di segmen ini hanya waktunya terbatas, begitu jadi kami berikan kesempatan baik kepada Pak Kurtubi dan juga Pak Tulus Abadi untuk bisa memberikan mungkin pernyataan penutup singkat-singkat saja, Pak. Silakan. Iya jelas sekali, memang rakyat, terutama rakyat menengah ke bawah ya, lebih yang bawah ini menyiksa lah, memberikan beban tambahan kepada mereka kalau premium dihilangkan, dipaksa ke pertalite, nanti pertalite dihilangkan, dipaksa ke yang di atas. Bukan begitu kebijakan yang benar. Saya lihat kebijakan ini muncul setelah harga minyak dunia meningkat 80-an dolar ya, dari 70 awalnya, bahkan dari 30-20 dolar tahun 2000 itu. Lalu muncul ide kembali untuk menghilangkan premium dengan alasan untuk udara lebih bersih, CO2-nya bisa lebih bersih, ya, polutannya bisa lebih berkurang begitu, maka perlu kedua jenis BBM ini dihilangkan. Salah itu. Kedua jenis ini termasuk BBM yang lain itu adalah energi fosil yang secara alamiah banyak mengandung CO2, polutan. Baik, Pak. Jadi ini alasan kenaikan ini adalah takut kalau nanti subsidinya membesar. Karena harga minyak begitu tinggi, padahal tahun 2000 waktu harga minyak rendah turun dari 70 dolar ke 20 ke 30 dolar, harga BBM dalam negeri nggak dituruni. Saya sudah sarankan untuk diturunkan waktu itu, tidak juga. Nah itu ada keuntungan besar yang disebut laba bersih minyak waktu itu dipakai untuk kalau memang ada subsidi nantinya, kalau memang harga minyak bisa ke 80 ke 100 misalnya, itu dipakai mensubsidi. Baik, Jadi Pak terus. Kurtubi. Ya, mungkin terakhir singkat saja dari Pak Tulus Abadi, silakan Pak. Iya, saya kira wacana ini kalaupun dieksekusi, kita bisa mengerti, karena memang budgetnya adalah lingkungan, harus kita concern dari sisi itu, tapi mesti ada insentif bagi masyarakat agar ada win-win solution. Jangan sampai kebijakan ini hanya terkatung-katung karena kepentingan-kepentingan tertentu, dan kemudian kita tertinggal kembali dengan masalah upaya menekan emisi global terkait dengan dampak lingkungan dari energi fosil. Demikian. Baik, terima kasih Pak Tulus Abadi, terima kasih juga Pak Kurtubi sudah hadir dan juga memberikan pandangan. Dan pemirsa, Satu detik. Ke depan mobil itu pakai listrik, nggak pakai BBM. Baik, jadi arahnya ke sana sebaiknya. Baik Pak, terima kasih.